Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adian Lizar dan rekan saya Laila Asmarani dan Erik Tivana. Kami dari kelompok kajian semiotik terhadap teks prosa fiksi. Kami di sini akan mengkaji semiotik dari novel Black Showman dan Pembunuhan di Kota Tak Bernama karya Keigo Higashino. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menjelaskan tentang semiotik. Apa itu semiotik? Semiotik adalah ilmu yang mempelajari sistem tanda atau teori tentang pemberian tanda. Menurut Sobur tahun 2003 mengungkapkan, semiotika adalah suatu ilmu atau metode analisis untuk mengkaji tanda. Semiotik bertujuan untuk mengetahui makna-makna yang terkandung dalam sebuah tanda atau menafsirkan makna tertentu, sehingga diketahui bagaimana seseorang menyampaikan pesan kepada komunitas atau penerima pesan. Bahkan pada nilai-nilai ideologis tertentu serta konsep kultural yang menjadi ranah pemikiran masyarakat di mana simbol tersebut diciptakan. Lalu hasil kajian semiotik menurut teori semiotika Charles S. Peirce. Analisis data dilakukan dalam 3 bagian, yaitu pertama, analisis data berhubungan dengan icon yang terdapat dalam novel. Yang kedua, analisis data yang berhubungan dengan indeks yang terdapat dalam novel. Dan ketiga, analisis data yang berhubungan dengan simbol yang terdapat dalam novel. Selanjutnya, icon. Icon adalah suatu gambar dalam bentuk linguistik ataupun bentuk citra atau gambar. Icon ini merupakan tanda yang mengandung kemiripan rupa yang dengan demikian dapat dikenali oleh pemakainya. Jadi, yang termasuk dalam icon bisa berupa tanda linguistik ataupun tanda berupa gambar. Misalnya, suatu peta atau lukisan memiliki hubungan ikonik dengan objeknya sejauh adanya keserupaan di antara keduanya. Dalam novel Black Showman dan Pembunuhan di Kota Tak Bernama karya Keigo Higashino terdapat beberapa icon sebagai berikut. Yang pertama yaitu lampu sorot. Icon ini menandakan adanya sebuah panggung yang terdapat di halaman 7. Dan icon kostum sebagai penanda sosial. Icon ini digambarkan dari kostum yang digunakan oleh tokoh-tokoh yang mengenakan kostum serba hitam dari sayap panggung di halaman 8. Lalu ada icon bioskop. Dapat ditunjukkan karena adanya kursi penonton yang dibuat berselang-seling di halaman 19. Lalu ada unit mansion, merupakan sebuah rumah yang berukuran besar yang memiliki fasilitas yang lengkap dan mewah, ada juga di halaman 19. Lalu icon toko menunjukkan bahwa adanya pusat pembelanjaan di halaman 122. Lalu ada icon brankas, yaitu ditandai dengan adanya penyimpanan barang-barang berharga. Lalu ada icon TKP, menunjukkan adanya pemeriksaan di jalan, halaman 209, dan ada icon kamera, adanya pengawasan di kota kecil. Jadi, kesimpulannya, icon yang terdapat dalam novel Black Showman dan Pembunuhan di Kota Tak Bernama mengacu pada bangunan, perlengkapan, dan penggunaan alat elektronik yang mempunyai makna sebenarnya dengan apa yang dimaksud. Selanjutnya, pembahasan indeks dan simbol akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, materi selanjutnya tentang indeks. Indeks adalah tanda yang memiliki keterkaitan fenomenal antara representamen dengan objeknya. Sifat hubungan antara tanda dan objeknya itu merupakan suatu hubungan sebab akibat.
Sebagai contoh, sebuah payung yang basah merupakan indeks dari adanya hujan. Payung yang basah merupakan sebabnya, sedangkan hujan merupakan akibatnya. Di dalam novel yang telah kami kaji, kami menemukan beberapa indeks. Indeks yang pertama yaitu menelan ludah. Mempunyai makna kekhawatiran atau tegang yang disebabkan munculnya sosok pria yang mengenakan pakaian tradisional serba putih dengan tali merah yang mengikat kedua bahunya, yang terdapat pada halaman 7. Yang kedua, ada virus COVID-19 yang mempunyai makna wabah disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan, yang terdapat pada halaman 17. Indeks yang ketiga ada cahaya. Mempunyai makna sinar atau terang. Hal ini disebabkan karena adanya sorotan dari lampu sorot yang terdapat pada panggung. Terdapat di halaman 7. Yang keempat ada indeks membisu yang mempunyai arti diam. Hal ini disebabkan karena seseorang tidak mau berkata-kata, terdapat pada halaman 9. Indeks yang kelima, memboyong istri dan bayinya, yang bermakna membawa anak serta istrinya untuk mudik. Hal ini disebabkan karena virus yang menyebar di Tokyo, terdapat pada halaman 23. Indeks yang keenam, tentang konfirmasi, bermakna pembenaran, terdapat pada kutipan, ayah Anda ditemukan terkapar di rumah dan telah dikonfirmasi bahwa beliau sudah tidak bernyawa, terdapat pada halaman 37. Indeks yang ketujuh yaitu menyipitkan mata dengan ekspresi puas. Dari teks tersebut dapat dilihat bahwa tokoh tersebut memiliki sifat angkuh. Terdapat pada halaman 59. Yang kedelapan ada sosok guru yang baik hati dan penuh pengertian. Teks tersebut menggambarkan perilaku tokoh yang baik dan perhatian, terdapat pada halaman 65. Indeks yang kesembilan, mobil yang terparkir di bahu jalan. Maksudnya adalah mobil yang terparkir di pinggir jalan, terdapat pada halaman 62. Indeks yang ke-10, melontarkan pertanyaan. Maknanya adalah memberikan pertanyaan, yang terdapat pada halaman 79. Indeks yang ke-11, pertokoan yang bisa ditempuh dengan berjalan kaki. Dari teks tersebut menerangkan bahwa jarak toko tersebut tidaklah jauh, yang terdapat pada halaman 129. Indeks yang ke-12 yaitu turut berduka cita, ungkapan yang menunjukkan keikutsertaan merasakan kesedihan orang yang berduka, merasakan kehilangan, terdapat pada halaman 207. Indeks yang ke-13 berlagak sok, menggambarkan perilaku tokoh yang merasa mampu dalam melakukan sesuatu, terdapat pada halaman 215. Indeks yang ke-14 berdecak kecil, yaitu bersuara kecil, terdapat pada halaman 215. Indeks yang ke-15 ada tatapan dingin. Tatapan dingin adalah tatapan atau pandangan yang tak ramah, kaku, tidak gembira, tawar, dan lain sebagainya. Terdapat pada halaman 223. Indeks yang ke-16 ada indeks rokok, menandakan adanya percikan api dan asap rokok. Terdapat pada halaman 325. Indeks yang ke-17 yaitu indeks wajah yang terkesan dewasa yang bermakna gagah, dan indeks yang ke-18 yaitu segelintir mobil yang bermakna sekumpulan kecil mobil. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. 3. Simbol. Dalam novel Black Swan dan Pembunuhan di Kota Tak Bernama karya Keigo, terdapat beberapa simbol sebagai berikut. Yang pertama, munculnya panggilan masuk. Nah, di sini bermakna bahwasanya ada seseorang yang menghubungi Mayo dalam cerita tersebut. Hal itu ada pada halaman 21. Yang kedua, mengerucutkan bibir, bermakna cemberut atau kesal. Hal tersebut ada pada halaman ke-29. Selanjutnya, aku cuma bisa mengangkat tangan, bermakna menyerah atau tak sanggup lagi. Pada halaman 30.
Selanjutnya ada kode area nomor, yaitu kode area kampung halaman pada cerita. Hal ini terdapat pada halaman ke-37. Selanjutnya soper berambut penuh uban. Dari teks tersebut menggambarkan kondisi fisik dari si supir yang sudah tua. Hal ini terdapat pada halaman ke-39. Selanjutnya ada membelalakan mata. Dari teks tersebut menggambarkan bahwa si tokoh merasa kaget. Hal ini terdapat pada halaman ke-59. Selanjutnya ada KTP, yaitu kartu identitas diri atau kartu tanda pengenal dari seseorang. Nah, hal ini terdapat pada halaman ke-75. Hotel, yaitu bangunan yang ada untuk menyediakan fasilitas pelayanan jasa penginapan, makanan, dan minuman, serta jasa yang di sana ada fasilitas dan pelayanannya. Hal ini terdapat pada halaman ke-87. Selanjutnya ada universitas, adalah suatu institut pendidikan tinggi dan penelitian yang memberikan gelar akademis dan juga hal akademis di berbagai bidang tertentu. Hal tersebut terdapat pada halaman ke-356. Nah, kesimpulannya, simbol yang terdapat dalam novel Black Showman dan pembunuhan di kota tak bernama bermuara pada hakikat kehidupan manusia sehari-hari. Di dalamnya terdapat simbol-simbol keadaan yang dialami, ciri fisik seseorang, simbol suatu tempat tinggal, dan simbol gerak tubuh. Di sini saya akan mereview sedikit mengenai novel Black Showman dan pembunuhan di kota tak bernama. Nah, novel ini menceritakan tentang sebuah kejadian pembunuhan yang misterius, di mana korbannya itu adalah seorang guru SMP, yang guru SMP ini sendiri masih dihormati gitu oleh murid-muridnya, walaupun murid tersebut telah lulus dari sekolah tersebut. Nah, korbannya ini memiliki seorang anak yang bernama Mayo, dan Mayo ini memiliki seorang paman. Pamannya ini dulunya seorang pesulap yang sangat terkenal di desa tersebut. Nah, untuk menyelidiki kasus dari kematian dari ayahnya ini, si Mayo bersama pamannya tersebut menyelidiki kasus ini sendiri gitu, dengan cara menanyakan kepada orang-orang yang terkait dalam kisah ini. Dan yang uniknya, cara paman si Mayu ini bertanya mengenai kasus ini itu sangat unik, di mana cara pamannya ini bertanya dengan cara memainkan dulu trik sulap ataupun memancing untuk yang tersangka ini berbicara mengenai kasus ini. Nah, mungkin hanya sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.